Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisya Fitri, salah satu bagian dari Arasyid Media. Kali ini kami ingin memperkenalkan segmen terbaru dari YouTube Pondok Pesantren Arasyid, yaitu segmen Pondasi, yaitu podcast Nada Dakwah Arasyid. Kali ini saya tidak akan sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ustazah Yunita. Boleh disapa dulu penontonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Ustazah Hani? Alhamdulillah baik. Ustazah Yunita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kesibukan belakangan ini, Ustazah? Kesibukan akhir-akhir ini sama seperti kesibukan biasanya, masih pengasuhan, masih mengurus anak-anak, masih berkegiatan juga di Pondok Pesantren Arasyid. Oke, jadi tetap tinggal di dalam Pondok Arasyid, Tinggal dalam Pondok tidak pulang Arasyid. pergi. Tidak pulang karena ada tanggung jawab ya di Oke, sini. baik. Jadi memang stay di sini. Iya baik. Kali ini untuk podcast kali ini kami Podcast akan perdana kita ya. Iya, kami akan ngebahas seputar tentang kemerdekaan di masa pandemi. Itu tepat di hari kemerdekaan, hari ini 17 Agustus. Ya, setiap tahunnya yang kita ulang-ulang merayakan kemerdekaan, walaupun kali ini tidak sama rasanya. Ada yang berbeda. Ada yang berbeda tahun ini, di mana kemerdekaan itu dimaknai dengan kebebasan, tapi nyatanya hari ini kita tidak bebas. Mulai dari bertemu, berjabat tangan, dan lain-lain. Kalau Ustazah Yunita sendiri gimana? Bagaimana merayakan kemerdekaan di tengah pandemi seperti ini? Ya, merayakan kemerdekaan di tengah pandemi yang totally sangat-sangat berbeda ya dibanding 2 tahun yang lalu. Ketika kita memang masih bisa berinteraksi normal, masih ada perlombaan-perlombaan, masih ada kegiatan-kegiatan yang semarak. Dan 2 tahun belakangan, tahun lalu juga kita dituntut untuk lebih menahan diri. Menahan diri dalam artian tidak lagi bisa bebas ketemu, berjabat tangan seperti yang tadi Ustazah Hani sampaikan. Tapi bagi saya bukan berarti kita lantas tidak merdeka. Betul. Lantas kita tidak bisa menikmati dan merayakan kemerdekaan. Karena ada banyak cara untuk memaknai kemerdekaan, ada banyak cara juga untuk merayakan kemerdekaan itu sendiri. Iya. Oke, baik. Kalau perayaan sekedar perayaan itu apalah artinya? Tapi yang penting sekarang kan kita merdeka, sebenar-benarnya merdeka. Mungkin sekarang kebebasan kita sedang dirampas oleh pandemi COVID-19 ya. Tapi ada hal lain yang saya lebih concern, yaitu masalah mental dan pikiran. Ketika kita sering termakan hoax, sering menerima berita-berita yang tidak benar, itu bentuk dari ketidakmerdekaan pikiran dan mental. Kalau menurut Ustazah Yunita gimana? Iya. Kalau bagi saya, kita bisa memaknai kemerdekaan itu dari 2 sisi. Pertama, merdeka secara fisik, yang sekarang memang harus ditahan dulu karena memang kondisinya lagi begini ya, lagi pandemi, lagi ada wabah. Memang harus sedikit bersabar, tapi ada makna kemerdekaan yang lain yang bisa kita renungkan. Yang tadi seperti yang Ustazah sebutkan ya, ada merdeka secara mental dan pikiran. Bagaimana sih merdeka secara mental dan pikiran itu? Kalau bagi saya, salah satunya di masa pandemi ini adalah dengan tidak mempercayai hoax begitu saja. Jadi informasi apapun yang kita dapatkan itu harusnya dia punya filter lagi, disaring lagi dia Ustazah. Jadi nggak langsung diterima bulat-bulat seperti yang banyak beredar di masyarakat ya. Katanya kalau kita vaksin nanti bisa jalan mundur, atau kalau mau menghilangkan virus corona kita mandi air panas. Yang ada mati sekalian orangnya, bukan virusnya doang. Memang virusnya mati, kita juga mati. Iya, gitu kan. betul. Kita juga ikut pergi jadinya. Tapi nggak salah sih. Nggak salah. Memang membunuh virus corona sekalian orang-orangnya. Ada juga kemarin di Q&A Pondok Pesantren Arasyid yang ngebilang kalau abis beli sesuatu uangnya harus dicuci. Bayangin Ustaz, sama duitnya. Iya, uang dicuci itu gimana gitu kan. Ya, termakan hoax. Ada juga yang ngomong makan telur setengah matang bisa membunuh virus. Tapi sebenarnya itu mungkin mereka menganggapnya itu untuk penambahan gizi kali ya, kayak vitamin. Terus karena kayak untuk antibody juga berpengaruh kan. Betul, bukan menghilangkan virusnya sendiri karena ilmiahnya atau research untuk itu aja belum ada secara jelas yang kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong kita tadi agak menyinggung soal COVID nih gitu. Pandangan Ustazah Yunita tentang orang-orang yang tidak percaya COVID itu gimana? Oke. Pandangan saya, pada dasarnya manusia bebas beropini. Bahkan hak kita untuk beropini itu juga dijamin negara. Betul. Dan salah satu juga bentuk kalau kita sudah merdeka. Nah, itu kan
Tapi bagi saya ada opini yang memang seharusnya disimpan untuk diri sendiri. Contohnya adalah opini kalau kita tidak percaya corona, sementara di sudut dunia yang lain, di sisi yang lain ada orang-orang yang memang sedang berjuang untuk bagaimana si wabah ini cepat selesai. Contohnya nakes, orang-orang yang tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu. Kalau kita tidak percaya, jangan sampai kita menginfluence, mempengaruhi orang untuk ikut tidak percaya gitu. Jangan sampai opini kita ini memberikan kerugian bagi orang lain. Karena permasalahan pandemi itu sendiri sebenarnya bukan cuma masalah virus ya. Kita tidak hanya mengatasi virus, tapi kita juga mengatasi bagaimana kita menenggang ada timbang rasa kemanusiaan. Begitu. Kalau bagi saya seperti itu, Ustazah. Nah, kalau Ustazah sendiri bagaimana menyikapinya? Sama, sangat sama. Apalagi ada orang mengatakan kalau COVID itu adalah bagian dari konspirasi, ya kan. Setiap orang itu memiliki hak atau kebebasan dalam berpikir dan beropini. Dan prinsip-prinsip yang seperti itu sah-sah saja, Ustazah. Tapi yang saya maksud adalah ketika seseorang memiliki prinsip-prinsip tertentu, tidak seharusnya membawakan orang lain yang tidak memiliki prinsip yang sama agar masuk ke prinsipnya sendiri. Benar, jangan memaksakan pemikiran kita di pemikiran orang Betul, lain. karena jelas itu berbeda. Seperti contohnya yang kita kutip waktu rapat kemarin dengan pimpinan pondok Ustadz Fikri, yaitu ketika beliau menyebutkan, ketika kalian tidak percaya dengan COVID, itu balik ke diri kalian masing-masing. Tapi jangan pernah berinteraksi dengan orang yang mati-matian menjaga dirinya dengan protokol kesehatan. Itu dia. Itu jangan yang saya menjadi zolim ya Ustazah bagi orang lain. Betul. Tapi kalau misalnya saya kembali ke masalah kemerdekaan tadi, saya ngerasa kalau misalnya kita ini merdeka itu hanya sebatas fisik, tidak dijajah oleh negara luar. Tapi secara hak pendidikan, ekonomi, sosial, dan yang lain-lain itu saya merasa ada bagian-bagian dari Indonesia ini yang masih terisolir, yang masih belum mendapatkan perhatian penuh ke sana. Itu bagian dari pokok yang harus kita selesaikan tentang masalah kemerdekaan itu sendiri. Karena Indonesia ini negara kaya, Ustazah, sepakat tidak? Sepakat. Yang memiskinkan kita ini ya kita sendiri. Kita, betul. Karena belum mampu. Betul. Mampu mungkin banyak yang mampu, tapi banyak juga yang tidak mampu, Ustazah. Iya, betul. Orang-orang kayak memasang stigma bahwa Indonesia adalah negara terjajah. Padahal itu stigma yang buruk rasa saya. Jadi mentalnya pun terikut terjajah. Seharusnya ketika mereka tahu bahwa Indonesia ini adalah negara terjajah, mereka itu lebih bersemangat lagi untuk menjaga keutuhan negara. Seperti itu. Itu yang saya maksud kayak di tengah pandemi ini rasa nasionalisme itu kita menjaga diri dan orang-orang terdekat kita. Ya, jangan jadi orang yang egois gitu ya, Ustazah ya. Egois dan apatis. Iya, kalau Ustazah gimana tuh menanggapi tentang kemerdekaan yang belum menyeluruh di seluruh tempat yang ada di Indonesia? Oke, dengan melihat track record kita ya ke belakang itu kita masih sangat butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikan untuk bisa mencapai makna kemerdekaan yang memang seutuhnya merdeka, baik dari segi pendidikan, kesehatan, terus juga mental seperti itu. Tapi ditambah dengan pandemi corona mungkin akan lebih sulit ya mewujudkannya sekarang. Nah, usaha-usaha terkecil paling tidak yang bisa kita lakukan itu adalah sama dengan yang tadi saya sebutkan, menjaga orang-orang di sekeliling kita. Nah, terutama bagi yang memang sudah melek informasi, yang bisa cross check, yang sudah paham teknologi, bolehlah kita membantu untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita untuk tidak gampang termakan hoax. Gitu. Itu salah satu upaya yang paling sederhana yang menurut saya untuk menjaga orang-orang di sekeliling kita. Orang menganggap bahwa COVID ini adalah konspirasi, tapi pada kenyataannya ada kok orang yang meninggal karena COVID. Ada. Jadi kita nggak bisa menafikan itu kan, Ustazah. Jadi itu sih yang mau saya bahas. Kita untuk pembukaan awal ini kita sekedar warming aja. Supaya nggak talk too much ya, supaya mereka orang-orang aware di luar sana. Awareness itu kan dimulai dari diri kita sendiri. Benar. Jadi itu, dan sekalian saya mau mengatakan kepada penonton semuanya, kami berdua mau mengatakan bahwa Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid akan mengadakan lockdown selama 2 minggu. 2 minggu
Tapi ada kemungkinan ada tahap-tahap selanjutnya nih Ustazah. Mungkin akan diperpanjang akan kalau diperpanjang. Kondisinya tidak kunjung membaik. Oke, iya sebenarnya belum ada yang terjangkit atau gimana, tapi kita menghindari dalam untuk upaya menjaga penyebaran COVID-19 di Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid. Jadi untuk itu pimpinan pondok menetapkan sejak tertanggal hari ini 17 Agustus 2021 Ar-Rasyid resmi di lockdown. Tidak menerima kunjungan dalam bentuk apapun, baik ustazah dan maupun siswa maupun santri dan santriwati. Seperti itu. Mungkin itu yang mau saya sampaikan. Ustazah Yunita, ada yang mau sampaikan yang lain? Ya baik, saya rasa itu saja untuk perdana ini ya. Nantikan ke depannya podcast Ar-Rasyid. Jangan lupa subscribe dan juga silahkan di-share jika Bapak Ibu dan teman-teman semua merasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih Ustazah Yunita. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.